Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neofor Statikal Kalimantan Barat Pontianak. Baik kawan-kawan, hari ini kita lanjut di Pietro Beretta full upgrade ya. Ini sebenarnya masuk ke tuning ulang kawan-kawan. Dan ini posisinya sudah rusak parah ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita review dan kita jelaskan, karena ini agak lumayan panjang penjelasan, ini buat edukasi kawan-kawan juga untuk tuning-tuning unit, jangan asal-asalan. Jadi semoga edukasi kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Sebelum review kita ngopi dulu kawan-kawan. Oke, kita punya si Pietro Beretta ini ya kawan-kawan. Nah, ini unit orderan abang di, aduh lupa lagi. Ya udah nanti saya tulis di judul aja. Jadi ini unit orderan ketiga apa keempat dia ya gitu. Nah, jadi dia punya unit ini sudah di upgrade ya ceritanya, tapi begini kawan-kawan ya, upgrade unit Q Q series ini ya. Ini pertama saya jelasin, tidak bisa sembarangan karena dia bertumpu dengan kestabilan ya. Kestabilan dalam arti dari spring guide sampai di ujung outer barrel ini dia harus stabil, harus sangat presisi kawan-kawan. Nah, posisinya si slide-nya ini mau diperkuat ceritanya, mau diperkuat, tapi dengan tambelan-tambelan yang menurut saya itu harus diperhitungkan. Jadi kalau kawan-kawan mau memperkuat slide ini harus diperhitungkan kawan-kawan. Nggak bisa kalian tambal dengan maksud untuk memperkuat, ujung-ujungnya nggak bisa dikokang, BB-nya nggak bisa masuk. Ini penyakitnya dikokang bisa, tapi BB-nya nggak bisa masuk ke chamber. Pistonnya ternyata nggak gerak, piston dan housingnya itu nggak gerak. Jadi kalau ditarik pistonnya nggak ketarik. Akhirnya patahlah si penahan piston di sini, gitu ya kawan-kawan. Nah terus untuk ukuran springnya itu tidak bagus karena dia tidak pas dengan ukuran spring guide kebesaran. Jadi misalnya ada yang berpikir, oh kita pakai spring ukuran 377 bisa masuk ke sini, itu nggak bisa kawan-kawan. Spring guide-nya beda gitu. Nah, jadi di sini juga udah dikerjain, bagian chambernya juga kacau juga. Bagian pistonnya juga ada ditambahin ujung gitu dengan maksud untuk memperpadat kompresi, tapi itu salah besar kawan-kawan. Jadi untuk Q series housing itu jangan ditambahin apa-apa sebenarnya. Baik di setting benar-benar, dia harus di setting bagian chamber dengan benar. Makanya saya bilang dari ujung sini sampai ujung sini ini harus presisi. Kalau bagian badan ini enggak, ini paling frame doang kita kerjain. Tapi yang harus presisi itu bagian sini, khusus Q series. Kalau dia enggak presisi sedikit, oblak sedikit, wassalam ceritanya. Part enggak ada jual lagi kan. Nah, akhirnya saya sempat nyerah ini. Saya kirim WhatsApp ke beliau, Bang, kayaknya ini nggak bisa kecuali abang beli slide baru, karena masalahnya itu di slide. Pietro Beretta ini jeroannya masih nempel di slide begini kawan-kawan. Nah, jadi apa ininya efeknya jadi kalau kita kokang walaupun BB-nya penuh ya seperti ini bakal saya fix juga nanti. Jadi setiap kita kokang, ini hanya untuk edukasi makanya belum saya fix. Jadi setiap kita kokang ya seperti ini, dia kadang-kadang slide locknya udah ngunci aja walaupun BB penuh, biarpun kadang-kadang enggak gitu. Tapi ini bakal saya fix nantinya karena dia sudah tidak stabil di bagian sini. Intinya nyawa Q9 ini di sini kawan-kawan. Kalau enggak presisi wassalam. Jadi kalian harus ini ya, harus minimal pilih tuner juga yang harus berpengalaman sama sekali. Bukan berarti saya berpengalaman, enggak, maksudnya kalian cari tuner-tuner yang memang udah pasti berpengalaman. Kalaupun nggak ke sini, maksud saya, misalnya kalian nggak ke Neoforce, minimal kalian cari tuner yang benar-benar kalian yakin itu berpengalaman gitu. Jangan lihat harga,
Nah gitu ya. Jadi jangan jangan unit-unit gitu kalau kalian sayang, jangan lihat harga. Biarkan tuner-tuner misalnya pasang harga berapa, bayar aja kalau kalian sayang sama barangnya kan gitu. Bukan berarti bisa seenaknya juga tuner ngasih harga, tapi biar kawan-kawan juga nggak kecewa seperti ini kan. Nah hasilnya abal-abal, hasilnya kayak begini gitu. Bukannya apa, ini partnya susah. Jadi kalau kalian mau tahu separah apa ini unitnya ya. Ini salah satu settingan terparah unitnya. Nih, cekidot. Astagfirullahaladzim. Oke, kita review dulu ya. Ini yang pertama saya kerjakan setting magazine ya, setting magazine. Terus saya perbaikan jeroan di sini, perbaikan jeroan full perbaikan jeroan. Jadi ini ibaratnya bukan saya tuning ulang sebenarnya, tapi saya kayak bikin apa sih namanya ya? Gimana sih bahasanya kalau ibaratnya barang yang sudah rusak parah kita repair menjadi baru lagi, itu apa sih bahasanya gitu. Karena memang kondisinya parah banget kawan-kawan. Saya susah jelasin ya kalau misalnya ini terlalu panjang juga. Intinya Q9 ini kalian harus hati-hati banget ya. Kalau Q series lah hati-hati banget untuk upgrade-upgrade-nya ya. Terus bagian inner barrel saya setting ulang biar support semua BB. Terus bagian chamber chamber ini saya kerjain ulang. Jadi karet chambernya saya bikin. Terus bagian apanya ya, itunya apa, bagian isi chambernya itu saya padetin karena memang sudah ada lost doll di lubang baut, juga udah ada yang pecah beberapa bagian karena kehantem mungkin waktu di tuning sebelumnya udah sempat pecah, padahal ini unitnya baru gitu. Jadi beginilah sebenarnya di belakang layar ya kawan-kawan. Banyak teman-teman yang awalnya nanya ke saya, mungkin harga saya agak sedikit tinggi ya kawan-kawan menurut kawan-kawan. Tapi kan begini, kalau untuk harga itu relatif. Saya misalnya terlihat tinggi, saya nggak bilang tinggi juga, karena ada yang harganya tinggi tapi nggak dikerjain apa-apa gitu. Dekat-dekatan loh harganya padahal. Nah gitu kan, tanpa saya mau nyebut nama, tapi memang nanti bakal saya kasusin juga orangnya. Ada dia pasang harga dekat dengan saya tapi nggak diapa-apain unitnya gitu. Buktinya ada kok banyak. Nanti saya bakal beberkan ada waktu yang tepat ya. Terus mungkin kerasa tinggi, pesenlah ke orang lain. Nah nanti setelah selesai unitnya itu ngadunya ke saya, bang kok begini ya, upgrade begini. Kenapa nggak ngadunya ke tempat pesennya gitu? Baru ngadunya ke saya, baru minta jalan keluarnya, solusinya ke saya. Banyak ini kejadian kawan-kawan di belakang layar. Asal kalian tahu, di belakang layar itu sering sekali saya mendapatkan seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau kalian percaya sama saya. Cuman kenapa kalian cari murah di awal, padahal saya ada konsep, misalnya kalian uangnya baru sekian, kalian DP aja, atau kalian bulan ini bang saya bayar sekian, bulan depan saya lunasin, boleh, saya itu nggak ada masalah kok. Jadi akhirnya ngeluhnya ke saya, minta benerin. Kalau udah rusak parah barulah ke saya begitu. Kenapa nggak dari awal? Tuning ulang itu susah kawan-kawan, apalagi tuning ulangnya gagal. Itu benerinnya balikin ke asal itu susah banget kawan-kawan. jadi kayak Agus sedih banget gitu. Puyeng nggak tuh? Nah jadi di sini ini sudah baik, sudah benar. Cuman saya nggak bisa setting di power lagi karena hitungannya sudah cacat ya kawan-kawan. Kalau saya paksain main power, ya nanti nama saya yang jelek. Jadi intinya unit ini hanya bisa berfungsi sebagai airsoft upgrade biasa ya kawan-kawan. Nggak kita peruntukkan pecah-pecahin botol ya. Jadi kita coba tes. Nah kita pakai kardus-kardusan aja. Jadi di Neo Force itu hitungan unit-unit biasa itu ya seperti inilah. Tembus. Nah, tuh tembus.
Oke, nah kita coba agak jauh dikit ya. Ini kita agak jauh dikit. Oh, habis pelurunya. Ada nggak sih ya? Masih. Coba kita lihat lagi. Oh iya, masih ada. Tuh, tembus sih. Jadi standaran menurut saya itu Neoforce ya kencengnya segitu gitu. Tapi kalau untuk pecah-pecahan botol ya udahlah kawan-kawan. Jadi ini sudah normal lagi, tapi kalau untuk kita setting power ya itu nggak bisa karena unitnya sudah terlalu hancur ya, terlalu hancur. Tapi untuk sebenarnya kalau dibandingin di luaran ya powernya ya oke juga masih gitu, nggak yang lembek. Tapi kalau pecah-pecahan botol males banget saya mau ngetesnya gitu kawan-kawan, karena udahlah gitu kan. Bukannya apa, gimana ya kalian itu kalau ngerjain beginian yang udah hancur. Nah kita jaraknya nih agak jauh nih ya, biar nggak ada dusta di antara kita ya. Atau gini aja kali ya enaknya. Nah gitu ya. Nah ini kan lumayan nih. Kalau unitnya hitungan nggak kenceng ya nggak bisa juga kan. Nah itu dia. Alhamdulillah tembus. Nah itu oke lah, sip ya. Seperti itu. Ini udah selesai ya bang unitnya. Tuh BB nya. Jadi pak nggak usah, kalau mau pakai BB besi bisa kok, bisa. Cuman ya gimana ya, jangan berharap terlalu tinggi bisa buar kayak Q1 saya gitu. Nah itu apa namanya ya bakal susah karena ini agak udah terlalu hancur gitu kawan-kawan ya. Nah oke lah, sekian konten dari saya. Ini Q9 barang hancur ya, kita benerin jadi bisa dipakai lagi. Awalnya jangankan dipakai, begitu bisa di setting juga itu masih bisa lepas slide-nya. Awalnya itu peluru nggak bisa masuk ke chamber, banyak kendala yang lainnya. Terus piston nggak bisa maju mundur, banyak lah intinya. Jadi ini sudah fix, sudah bisa dimain lagi. Pelajaran juga untuk abang ya. Jadi kalau makanya saya selalu silakan order saja di luar gitu kan, silakan. Jadi seperti itu. Salam dari gua, Neoforce Artikel, Kalimantan Barat, Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas. Nggak keluar, Cok. Oh, habis. Oke, begitu. Sip.